Tahapan awal penelitian grafting durian dimulai dengan persiapan batang bawah. Langkah pertama yaitu memilih biji durian lokal yang berkualitas, berasal dari buah yang sehat, matang sempurna, dan bebas hama atau penyakit. Biji yang sudah dicuci bersih segera ditanam di dalam planter bag berisi media tanam gembur dan subur, dengan posisi ujung runcing menghadap ke bawah, lalu ditutup tipis dengan tanah. Setelah itu, dilakukan penyiraman pertama untuk menjaga kelembapan media. Selama pertumbuhan, bibit disiram 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari, terutama saat cuaca itu panas. Penyiraman dijaga agar media tidak terlalu becek, supaya akar tidak membusuk. Selain itu, dilakukan juga penyiangan gulma secara berkala. Langkah selanjutnya adalah memilih bibit durian yang sehat dan seragam. Bibit dipilih dengan kriteria batang lurus, tidak terserang hama atau penyakit, dan berumur sekitar 3 hingga 4 bulan. Setelah disortir, bibit dikeluarkan dengan hati-hati dari planter bag, kemudian dilakukan pemangkasan daun muda, menyisakan 1 hingga 2 daun di bagian pucuk. Daun yang tersisa dipotong sebagian untuk mengurangi respirasi berlebihan dan menjaga kesegaran bibit. Langkah selanjutnya adalah menanam bibit durian ke media baru di polybag. Sebelum ditanam, media disiram agar lembab, lalu dibuat lubang di tengah menggunakan tongkat kecil. Bibit dimasukkan dengan posisi tegak dan ditimbun rapat hingga pangkal batang tertutup. Tahap selanjutnya adalah pemberian perangsang pertumbuhan akar. Perangsang akar yang digunakan adalah Astra Root, salah satu zat perangsang tumbuh yang mengandung hormon auksin. Hormon ini berfungsi untuk merangsang pembentukan akar baru, memperbanyak cabang akar halus, serta memperkuat penyerapan unsur hara dari tanah. Tahapan selanjutnya adalah pengambilan entres atau batang atas durian. Entres yang diambil berasal dari beberapa jenis durian lokal seperti Dimas, Jeping, dan Soimah. Entres yang dipilih memiliki kuncup atau calon tunas yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua agar siap untuk disambungkan. Setelah dipotong, daun pada entres dibersihkan, menyisakan 1 helai daun di dekat pucuk. Daun kemudian dipotong sebagian pada permukaannya untuk mengurangi respirasi dan penguapan. Selanjutnya, entres dibungkus menggunakan kain kanebo yang sedikit basah untuk menjaga kelembapan dan entres tidak cepat layu. Setelah dibungkus, entres diikat dengan rapi agar tetap terlindung selama proses penyimpanan dan penanganan menuju tahap penyambungan. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan biostimulan. Biostimulan yang dibuat terdiri dari 3 jenis bahan, yaitu asam indol butirat, asam sianida, dan selulase. Setiap bahan dibuat dalam 2 konsentrasi, yaitu 0,75 dan 1,5 ppm untuk asam indol butirat dan selulase, serta 0,5 dan 1 ppm untuk asam sianida. Masing-masing larutan dibuat menggunakan 500 ml Aquades sebagai pelarutnya. Jika dikonversikan ke dalam satuan miligram per liter atau mg per L, maka 1 ppm setara dengan 1 mg per liter. Artinya, larutan asam indol butirat dengan konsentrasi 0,75 ppm mengandung 0,75 mg asam indol butirat per liter air. Sedangkan 1,5 ppm berarti 1,5 mg per liter. Begitu juga untuk asam sianida dan selulase dengan konsentrasi yang sama. Setiap entres direndam pada masing-masing biostimulan yang telah dibuat. Tahapan berikutnya adalah proses grafting, yaitu penyambungan antara batang bawah dan entres durian. Proses diawali dengan membelah bagian atas batang bawah secara hati-hati menggunakan silet tajam dan bersih. Kemudian, entres yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam belahan batang bawah dengan posisi kambium kedua bagian saling menempel agar penyatuan dapat berlangsung sempurna. Setelah itu, sambungan direkatkan menggunakan kabel tis hingga rapat tanpa ada celah atau rongga. Langkah ini penting untuk mencegah masuknya udara dan kontaminasi dari luar. Selanjutnya, tanaman ditutup dengan plastik bening untuk menjaga kelembapan, melindungi dari serangan patogen, serta mengurangi stres pada tanaman selama proses penyatuan berlangsung. Tahapan selanjutnya adalah pengecekan hasil grafting. Pengecekan dilakukan dengan memotong bagian pucuk entres untuk melihat kondisi kambiumnya.
Jika kambium berwarna hijau, menandakan proses grafting berhasil dan jaringan antara batang bawah serta enteres telah menyatu dengan baik. Namun, jika kambium terlihat berwarna coklat, berarti kondisi jaringan kurang segar dan proses penyambungan belum berhasil sempurna.